Ya Pak, sudah ada ketampilannya Pak. Sudah, sudah. Alah. Mulai sudah Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Abdul Jalil. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai topik penelitian yang akan saya kerjakan, yaitu pengaruh budaya organisasi dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai perangkat desa Kesik Putih, Kecamatan Batu Licin. Penyelenggara pemerintah harus dilihat dari konteks optimalisasi penyelenggaraan fungsi-fungsi pokok terhadap keberadaan aparatur dalam organisasi pemerintahan tersebut, terutama dalam meningkatkan kinerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Suatu pemerintahan dianggap efektif apabila dapat mencapai tujuannya secara optimal, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan dapat meningkatkan prestasi kerja serta mengembangkan sumber daya manusia. Untuk itu, semua lembaga pemerintahan harus meningkatkan kinerjanya termasuk aparat desa Kesiputi, Kecamatan Batu Licin. Kemudian rumusan masalah yaitu bagaimana gambaran budaya organisasi dan kualitas sumber daya manusia dan kinerja pegawai pada kantor desa Kesiputi, Kecamatan Batu Licin. Yang kedua, bagaimana pengaruh budaya organisasi dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai pada kantor desa Kesiputi, Kecamatan Batu Licin. Kemudian, selanjutnya untuk tujuan penelitian yaitu satu, menganalisis gambaran budaya organisasi dan kualitas SDM kinerja pegawai pada kantor desa Kesiputi, Kecamatan Batu Licin, dan yang kedua adalah menganalisis pengaruh budaya organisasi dan kualitas SDM terhadap kinerja pegawai pada kantor desa Kersik Putih, Kecamatan Batu Licin. Metode yang digunakan yaitu wawancara, di mana merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Data penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, kemudian melakukan dokumentasi yang merupakan suatu cara mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Kemudian manfaat penelitian ini yang pertama adalah manfaat teoritis, di mana hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan dan dinamika ilmu pengetahuan, terutama ilmu manajemen sumber daya manusia. Selain itu juga sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian yang kedua, manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan masukan yang berarti bagi pegawai kantor desa Kesiputi, Kecamatan Batu Licin, dalam menentukan arah kebijakan dalam rangka meningkatkan budaya organisasi dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja serta bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya tampilkan. Mungkin ada pertanyaan Pak mengenai penelitian saya. Bapak izin bertanya, Ibu Rabiatul Munawwarah, silakan Bu. mau nanya jenis sampel yang Pian gunakan apa ya Pak? Itu aja. Jenis Masih. sampel yang ulun gunakan itu Bu, sampel jenuh Bu. Jadi semua yang ada di kantor desa itu diambil atau diwawancarai Bu. Karena biasanya sampel jenuh itu digunakan untuk ketika yang diwawancara itu di bawah 100. Mungkin itu Bu. Ini terima kasih Bapak. Ibu. Assalamualaikum, Mas. Salam Pak. Nggih. Izin bertanya, Mas Abdul Jalil lah. Nggih, Pak Bahrani. Jadi apa namanya di luar konteks dari penelitian Piani,
Nggih, Ulun agak tertarik lah di sana berkenaan dengan apa namanya kearifan lokal masyarakat setempat lah. nggih, Pak. Itu dihubungkan dengan apa namanya dihubungkan dengan penerapannya ke aparat-aparat desa yang ada di sana itu seperti apa, Mas? Terima kasih. Itu mungkin pertanyaannya. Yang maksudnya gimana itu, Pak? Yang Kearifan lokal masyarakat setempat itu apa? Seperti apa kearifan lokal di sana yang sudah diterapkan ke aparatur atau di dalam pelaksanaan kerja-kerja aparatur desa yang ada di tempat sampean, Mas. oh kearifan lokalnya Mas ya. Oke, Mungkin kalau mengenai kearifan lokal kan di Batu Licin itu untuk khususnya di Kasikuti kan itu rata-rata suku Bugis, Bu. Mas. siap. Ya, jadi sebenarnya kalau kearifan lokal yang diterapkan itu belum ada. Justru permasalahan-permasalahan yang ada di kantor desa yang saya angkat ke penelitian ini, Pak. Contohnya permasalahan yang ada di sana seringnya eh, perangkat desa itu terlambat masuk kerja. Karena kebetulan saya ini kan di sana itu sebagai sekretaris RT dan sekaligus sebagai penyuluh pertanian, Pak, di tempat itu. Jadi Ya. banyak laporan-laporan masyarakat yang masuk ke saya mengenai kinerja-kinerja pegawai di sana, Pak, di perangkat Lebih desa. lebih kepada budaya santai anu Mas ya. Ya, nah ya, seperti itu Pak, budaya santai. Masuknya misalnya seharusnya jam 8, kemudian masuk eh, tapi mereka masuk jam 9, sedangkan masyarakat eh, butuh cepat surat pengantar karena harus antri lagi di dinas misalnya kayak di Capil. Jadi pengerjaan surat pengantar itu seharusnya pagi, kemudian jadi siang sehingga sampai di dinas itu lebih siang lagi, Pak. Jadi terlambat. Kemudian bagaimana banyaknya masyarakat yang mengeluh kurangnya eh, inisiatif dari aparatur desa itu untuk menyapa terlebih dahulu Jadi ketika ya, kita enggak. sampai di kantor desa. Oh, enggak. Selain itu apa namanya Mas setahu ulun lah Nggih, siap. untuk masyarakat di sana itu memang gotong royongnya bagus ya. Nggih, bagus, Pak. Gotong royongnya bagus. Nggih, Pak, kalau untuk gotong royong, alhamdulillah bagus, Pak. Apalagi kalau khusus yang anu, Pak ya, di luar dari yang perangkat desa, apalagi kalau yang pertanian, Pak. Karena di sana mayoritas masyarakatnya yang lokal itu adalah bekerja sebagai petani, kemudian sebagai buruh. Biasanya yang kurang apa? Kurang gotong royongnya itu ketika adalah orang-orang yang di luar dari masyarakat lokal. Misalnya yang pekerja kantoran karena di Kersikbudi itu Pak, hampir setengah Mm-mm. dari masyarakatnya adalah orang perumahan yang bekerja Ya. sebagai orang kantoran. Biasanya kalau hari libur atau hari Jumat Sabtu itu mereka banyak yang pulang kampung, ada yang ke Banjarbaru, kemudian ke Banjarmasin, Kota Baru. Jadi kadang kita tidak terlalu akrab dengan masyarakat eh, yang berada di perumahan, Pak. Mungkin itu. Adaptasi terhadap keterbukaan informasi teknologi di sana cukup baik Mas ya. Jadi saya lihat ya cuma Gini, sekilas saja itu untuk penerapan teknologi-teknologi pertanian untuk gini. usaha-usaha pertanian yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu ya, khususnya di Gini, Pak. daerah sampeannya itu Ya, sangat gini. baik itu. Artinya kearifan lokal masyarakat di sana untuk penerimaan terhadap apa namanya keterbukaan informasi teknologi sudah sangat baik. Iya, Pak. Dan itu Alhamdulillah. enggak dan itu mungkin ya salah satu apa namanya indikator juga yang bisa kita nilai atau kita lihat eh, apa namanya untuk meningkatkan minat motivasi dari generasi muda yang di sana oleh aparatur desanya ya. Ya, iya, Pak. Oke, makasih Jadi di Mas. sana ya, jadi petaninya alhamdulillah di sana Pak itu mudah untuk diberikan informasi karena sekarang petani kan eh, sudah eh, melek antaan dengan teknologi Pak, apalagi HP. Jadi petani itu sekarang kebanyakan ketika ada kendala di lapangan itu sebenarnya mereka
nggak bertanya lagi ke kemana-mana Pak. Mereka langsung eh, lihat HP, langsung ketik di Google pengertiannya ini, kemudian bagaimana memecahkan permasalahan ini, misalnya ada serangan ini. Nah, jadi mereka lebih banyak belajar di anu Pak sebenarnya di Bahkan bahkan Google, masih ya, kemudian di iya. YouTube. Bahkan combine-nya apa tanam padi aja di sana udah pakai combine ya. Itu kalau panen Pak pakai komben, kemudian kalau Oh, untuk olah lahan itu pakai jonder. Kalau untuk tanam itu biasanya pakai kultivator, mesin tanam yang apa? Yang pakai artinya mesin. kan kalau dilihat dari sana kinerja dari aparatur desanya sudah sangat baik ya Mas ya. Sebenarnya Pak kalau untuk eh, itu yang ke petani sebenarnya apa? Kalau untuk lari ke pertaniannya Pak, kurang sebenarnya anunya apa? Peran desa di sana. Oh, siap. Ya karena petani itu lebih banyak mandiri langsung karena kan lebih mudah Pak mencari informasinya. Tidak melalui orang ke orang, tapi langsung melalui HP misalnya informasinya. Jadi Mungkin permasalahan di pemerintahan desa mungkin mengenai pelayanannya aja yang lambat, Pak. oh enggak. Jadi salah satu budaya organisasi yang perlu diterapkan di sana terkait dengan pelayanan ya, Ya, pelayanan Pak respon yang sangat pelayanan yang kurang. Kemudian cepat ya. Oh ya, enggak. kemudian tupoksi-tupoksi kan di sana ada kaur keuangan, Oh, ada kaur mm-mm. pembangunan. Kesadaran dan pemahaman fungsi bidangnya Ya, ya. Mm-mm. iya, Pak. Tugas fungsinya. Terima kasih banyak Mas Nggih, atas siap-siap, Pak. pencerahannya. Enggak. Mungkin masih ada yang ditanyakan Bapak, Ibu. Kalau tidak ada, saya serahkan langsung kepada Ibu moderator. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.